ربنا يا ربنا اغفر لنا اغفر لنا ما مضى يا وسيع يا وسيع يا رحيم يا ربنا يا ربنا اغفر لنا اغفر لنا ما مضى يا وسيع يا وسيع الكرم يا ربنا يا ربنا اغفر لنا اغفر لنا ما مضى يا وسيع يا وسيع الكرم يا ربنا يا ربنا ارحمنا سرا لنا ارحمنا سرا لنا يا وسيع الكرم يا لطفنا يا لطفنا ارحمنا سرا لنا ارحمنا سرا لنا يا وسيع الكرم يا ربنا يا ربنا اغفر لنا اغفر لنا ما مضى يا وسيع يا وسيع
Subhanallah walhamdulillah ولا إله illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hanan al manan badius samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya rabbana antal hayyul qayyum ya ilahana ilahan wahidan antas samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin salatan daimatan fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fanad'uka ya Allah bijahi sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Nas'aluka ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammad fi kulli du'aina ya Rabbana fataqabbal du'aana wa ibadatan lana fi kulli halina ya Rabbal alamin. Allahumma asghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika fataqabbal du'aana wa nas'aluka ya Allah lutfan wa aunan warida warzuq lana liqa'aka fid dunya wal akhirah waj'alna ma'an nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli makhluk wa bi kulli ahwa wa bi kulli waqtin wa sa'atin wa daqiqah ya rabbal alamin ya rabbana wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Ulama waqfirli walidayna Alhamdulillah warhamhum kama rabbayana shighara Siratal ladzina an'amta alaihim dunya wal akhirah warhamhum ya Allah wadkhilhum fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad salatan daimatan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Jalaul Qadir wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani makin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat mengikuti warisan zahir dan batin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga yang hadir di tempat ini panjang umurnya, sehat afiat, tidak kekurangan satupun,
wajada fir rizki, bertambah rezeki, nikmat di sisi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, as-salatu tuhratun lil qulubi min adnasi junubi wastibtahu libabil guyubi. Syekh berkata, as-salatu, salat itu kata beliau, tuhratun lil qulubi, adalah pembersih bagi hati manusia. Dari apa? Min adnasi junubi, dari segala kotoran dosa-dosa manusia. Wastibtahu, dan sholat itu membuka bagi manusia. Apa yang dibukanya? Libabil guyub, bagi pintu-pintu kegaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu pada dasarnya gaib. Gaib itu tidak diketahui oleh manusia. Dengan sholat akhirnya orang mulai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkata bagaimana sholat, mengenal Allah saja tidak, bagaimana sholat. Nah, salah itu ternyata. Yang kata Syekh Ibnu Athaillah, sholat dulu kamu, insya Allah kamu akan terbuka untuk mengenal Allah. Nah, coba kita perhatikan sebuah hadis Nabi SAW berkata, kama ruya fil hadisi sahih an Rasulillah SAW min qaulihi, sebagaimana di dalam hadis sahih disebutkan oleh Nabi SAW, innama masalus sholati, innama masalus sholat, seperti permisalan, innama masalus sholatu, sebagaimana permisalan dalam sholat, kamisli nahrin jarin, seperti permisalan sungai yang mengalir. Ada sungai yang mengalir kan? Sungai mengalir. Sholat itu seperti sungai yang mengalir, yamuru bibabi ahadikum, yang mengalirnya di pintu rumahmu. Artinya kita punya rumah, di depan rumah kita ada sungai mengalir. Anggaplah dapur kita punya sungai di belakangnya. Habib punya lebih sungai Habib. Nah, yaktahumu fihi kulli yaumin khamsin maratin. Tiap hari kita mandi di sana 5 kali dalam sehari. Pamatarona jalika ay baqa min dunihi say'an. Kira-kira adakah lagi daki yang tertinggal kalau kita mandi 5 hari sekali? Oh, bersih tarus biblah. Seperti itulah sholat 5 waktu, ajar Nabi. Karena sholat 5 waktu, maka bersihlah dosa-dosa kita. Jadi tidak main-main sholat itu, membersihkan dosa. Bila orang sudah sudah bersih itu, maka mudahlah dia mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahlah dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terbaliklah. Bagaimana bisa mengenal Allah? Bagaimana sholat? Anda sendiri belum mengenal Allah. Ini perkataan dari setan. Hati-hati, perkataan dari setan ya. Hati-hati, jangan dibalik-balik ya. Jar Syekh Ibnu Athaillah, lebih baik kamu berpikir sholat itu justru pembersih diri kamu. Nah, lalu apa maksud orang belajar? Adapun orang belajar ilmu tauhid itu kan teori, masih teori kan? Nah, belum masuk di dalam lubuk hati. Yang bisa memasukkan teori-teori itu, memasukkan ilmu-ilmu itu ke dalam lubuk hati, asalnya masih di kepala kan? Di kepala, hafalan, ingatan. Yang bisa bersatu dengan sanubari itu adalah Allahu Akbar sampai salam kamu. Iya, itu sholat 5 waktu. Itu maksudnya. Jadi sholat 5 waktu itu yang memasukkan ke hati nurani kita. Syekh Muhammad Azibah, seorang habib, salah satu habaib di Timur Tengah sana, mengisahkan dalam kalam beliau Ikazul Himam, pembatasnya. Lagi habaib itu. Pon? Lagi habaib.
Lain apa Beb? Rasulullah aja ya. Maka ketahuilah, kata beliau, inamaka natis salatu mutharatun lil qulubi minal musyawwa wal uyubi. Ketahuilah, sholat itu yang dimaksud dengan pembersih hati itu ialah membersihkan hatimu dari kesetaraan pikiranmu sebagai manusia, merasa diri hebat, merasa diri bagus tadi. Wal uyubi, lupamu terhadap aib-aib dirimu. Lima pihi minal khudu'i wal inkisari wazzuli, kamu lupa dirimu itu seharusnya khudu, seharusnya tunduk dirimu kepada Allah. Jadi orang yang sudah rajin sholat 5 waktu seharusnya dia bersifat khudu dalam dirinya. Khudu itu tunduk hidupnya, tunduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan sholat kadang-kadang kita tantang Allah itu dalam hari-hari kita, ya enggak? Nanti aja dah, soal menuntut ilmu dekat dengan Allah tuh nanti baru mau mati lah, baru saya kira belajar ilmu ma'rifatullah. Nantilah kira-kira aku sudah punya uang lah, nanti belajar ilmu ma'rifatullah, tidak perlu uang. Yang diperlukan perlu ada kaki saja untuk berjalan, semangat yang tinggi. Wal inkisar, orang yang sholat itu orang yang patah hati. Orang sholat itu menjadikan dia patah hati dengan dunia, ya. Hatinya tidak patah hati, hatinya patah hati dengan dunia. Tidak percaya dia dengan dunia ini bisa menyelamatkan dirinya. Yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah. Wadzulli, zulli itu kehinaan. Tidak ada yang bisa menjadikan merasa hina di hadapan Allah kecuali engkau mengerjakan sholatmu, kata saya. Wal ibtikar, wat tazalluli, wal ittiror, kehinaan, rasa dicampakkan, bagaimana seharusnya kamu di hadapan Tuhanmu. Perasaan itulah yang ditimbulkan oleh kita mengerjakan sholat 5 waktu. Wahakaja sami'tuhu min asyakhina, demikian itu di antara ucapan-ucapan ujaran yang disampaikan oleh guru-guru kami. Walijalika qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, demikian pula yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, ataitul abwab kulluha pawajjatu alaiha azdahaman fa'ataitu babaz zulli wal inkisar. Ataitul abwab, aku datang ke sebuah pintu-pintu. Aku melihat, aku datangi pintu-pintu. Kulluha, semua pintu itu. Pawajatu, aku temukan alaiha izdahaman, berdesak-desak orang menuju pintu. Fa'ataitu babaz zulli, jadi pintu itu banyak. Kulihat orang berdesak-desak. Yang paling jarang didatangi desakan-desakan itu, yang paling jarang didatangi pintu itu, padahal itu pintu yang paling mulia dan mudah dicapai, ialah jarseh pintu az-zulli, babuz zulli, pintu kehinaan, merasa hina di hadapan Allah. Itu jarang dilakukan oleh manusia, merasa hina di hadapan Allah. Paling manusia berkata, aku menyembah Allah dulu, nah paling kayak itu aja lah, tapi masih tidak merasa hina. Yang paling berat itu merasa hina. Kepala kita tundukkan ke lantai itu seharusnya menunjukkan kehinaan kita di hadapan Sang Maha Agung. Tapi itu tidak pernah kita rasakan dalam sholat, kita tidak lakukan dalam sholat. Kenapa? Itulah manusia. Manusia justru berdesakan di mana? Di pintu mana dia ingin sholat itu hanya untuk mulia di akhirat, supaya dapat surga. Itu yang berdesakan. Padahal pintu yang termulia itu, kata saya Abdul Qadir, adalah pintu engkau di mana merasa hina dina di hadapan Tuhan. 2, wal inkisar, dan pintu engkau merasa patah hati dengan dunia ini, patah hati dengan Juleha. Yang tidak pernah bisa patah hati itu adalah kepada Tuhanmu. Engkau sadari dalam jiwamu hanya Tuhan tujuanmu,
harapan. Pawajadtuhu qaliyan, aku mendapatkannya bersunyi-sunyi qaliyan di sana. Artinya orang lain tidak ada, aku temukan disitulah yang paling mujarab, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Qad qalatu minhu, seperti bagaimana aku dapat memasukinya. Nah, ini jalan Syekh Abdul Qadir Jailani. Subhanallah. Pertama itu. Yang kedua, wa istiftahu libabil ghuyubi. Kemudian sholat itu sebenarnya membuka pintu-pintu kegaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Min nataijis sholah al murad bil ghuyubi asrarul malakuti wal asrarul jabaruti. Yang dikehendaki dengan bil ghuyub ialah rahasia-rahasia alam malakut. Alam malakut kemarin adalah alam kerajaan Allah, wa asrarul ghuyub, dan rahasia-rahasia kegaiban. Rahasia kegaiban. Jadi ada kisah Paloi lah. Paloi ini bipe malam hari kenapa keluar rumah? Soalnya ada orang tua. Siapa kamu aja Paloi? Jadi jar orang tuane, rupanya orang tuane mencari rumah jo, Bib, mencari mencari tempat tidur, Bib, malam dah Bib. Aku nih hendak mencari tempat tidur nah, bisa kah tidur di rumah? Oh, udah bisa aja Paloi. Kenapa ndak bisa? Rumahku kecil, mun kamu tidur ke rumahku sama elon meniduri istriku aja Paloi. Malam ini aja orang tuh. Siapa kamu ini jadi berani begini aja Pak? Jar orang tua tuh. Jadi ya orang tua tuh, aku nih taulah kamu jar. Aku nih menantu Tuhan tau lah jar. Boh, menantu Tuhan ngaku. Menantu Tuhan berani ban. Boh jo Palu ini pintar jo Pak. Oh beneran kah menantu Tuhan jo Palu? Jar orang tua tuh. Ikuti aku aja Palu, ikut ya. Jalan. Nih. Jar palai rumah bisa tidur ini apa ini jar? Ini masjid jar orang tua, ini rumah Allah, ini rumah Tuhan, menantu Tuhan pas saja rumahnya di sini jar. Tidur di sinilah, ya lah guru, no pintar kalau lah. Nah, jadi Paloi kadang-kadang tahu juga rahasia ya kah? Rahasia ketuhanan. Saya begini mengisahkan tentang tadi ada istilah. Salat itu bisa membuka engkau pada asrarul malakut, rahasia kerajaan Allah. Sebenarnya alam semesta ini bagian kecil debu di dalam debu kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, saya membuat sebuah perangkat, atau Allah membuat perangkat di alam semesta ini yang kemarin adalah 4 anasir. Ada api, ada apa lagi? Air, tanah, apalagi angin ya, atau udara ya, angin ada 4 ini tersistematis, ada ukurannya. Jadi kalau terganggu satu ukurannya kacau ini semua ini. Jadi hari kiamat itu nanti hanya mengacaukan 4 anasir ini, atau salah satu ngamuk jadi kiamat sudah yalah. Apalagi keempat-empatnya nih, satu aja ngamuk sudah ribut dalam nih yalah. Contoh apa yang ngamuk misalnya? Angin aja ngamuk, kira-kira gimana Bib? Bisa sudah alam minyak lah. Apalagi keempat-empatnya. Itu namanya kerajaan Allah itu. Makhluknya siapa? Ya 4 anasir itu. Ya enggak? Makhluknya 4 anasir. Kita ini bagian dari 4 anasir itu enggak? Bagian dari 4 anasir itu. Sistematik. Contoh sistematik. Anda pernah belajar biologi? Ya? Ada ular, di sawah ada ular, ada apa lagi? Ada kodok, katak ya lah. Ternyata kodok ada untuk makanan ular. Nah Rasulullah SAW anidibda. Rasulullah melarang orang untuk membunuh dibda, sekaligus memakan ya. Bila dilarang membunuh, rumusnya bila dilarang Nabi membunuh, berarti dilarang juga memakan. Itu rumus ilmu usul fikih. Sudah, tinggalkan ilmu usul fikihnya. Kodok. Kalau Anda bunuh banyak kodok di sawah, ular ngamuk enggak ular? Ngamuk ular.
ketimbulan ular tadung kobra di mana-mana. Sampai tadung bioko ada juga. Tadung bioko lah. Nah, jadi jangan membuat menyeleneh. Karena ini ada kerajaan Tuhan. Jadi begitu ular, bila ular itu Anda matikan, kodok menjamur, ya nang bisa apa itu? Banyak kodok. Kodok ini biasanya bahayanya apa? Pulang terlalu banyak berlebihan. Mau benar pilanya mendangarinya or bintalo or bakawin-kawin terus nang di rumah kada sing kawinan kalau mau kae. Kebanyakan kodok. Ada lagi masalahnya. Semua hewan-hewan ini diatur Tuhan di alam semesta ini yang ukurannya setimpal. Ini namanya kerajaan Allah. Ada yang mengatur di kerajaan alam ini. Masing-masing sesuatu di dalam kerajaan. Ke kulit kita ini ada kerajaannya, yaitu rajanya siapa sih kulit. Kulit ini mengatur kulitnya. Di dalam kulit ada lagi sarafnya. Di dalam saraf itu ada lagi kerajaannya. Sampai daging ada lagi masing-masing. Masing-masing kerajaan. Dalam bakteri, satu bakteri ada lagi. Bakteri koli, tahu lah bakteri koli. Bakteri koli itu yang menyebabkan orang beheraan. Pian pernah beheraan lah. Berak terus. Itu kata dokter karena terlalu banyaknya bakteri koli di dalam perut. Ngamuk bakteri koli. Habis saya gitu ya, nang kadang isi itu ulang-ulang. Bipai. Pon. Kenapa, Bib? Habis. Beran memang. Bila salah sistem kacau. Hidup begitu juga sistem ini. Ada yang disebut dengan sistem logika. Tanpa sadar kita di Indonesia kalau berkendaraan tuh lewat jalur kiri. Nggak boleh jalur kanan. Bila jalur kanan kita bisa tabrakan. Itu aturan Allah. Di barat nanti lain pulang. Yuk. Anak-anak pun marah. Bila kita jalan sebelah kanan, siapa aja tahu pengetahuan umum atau tidak pasti marah. Kalau bila kita salah jalan. Sama tarawih orang. Palui bipe sholat tarawih bipe. Udah biasanya jar garbus nih sholat tarawih nih. Biasanya di rumah aja palui ini. Tenang aja jar palui. Tuh kenapa aja garbus di tangan tuh? Sandal jar di palui. Kenapa jadi sandal dibawa? Nak merupakan jar saleh. Hendak merupakan sholat tarawih kalinya. Nah, lain tujuan. Nah, itu melawan keseimbangan. Yalah. Nah, asrarul ghuyub, maka orang-orang yang beriman ini diuntungkan, dituntun Allah supaya tidak melawan alamul malakut, melawan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa kita perlu bisa melawan hawa nafsu, karena di tubuh kita ini ada pasukan 4 anasir yang bisa bersitegang. Bila kita tidak bisa mengatur diri kita, hawa nafsu kita, jiwa kita, dia jadi tidak seimbang karena dia bagian daripada alam malakut. Nah, ini alam malakut. Kalau asrarul ghuyub sudah saya sampaikan dulu sebelumnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa makna bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurun Nabi Muhammadin Nurun Nabi Muhammadin Yazal a'la bainal ibadi wa khairuhu lil muslimin yatawala Habibi ya Muhammad ya Sadiqan بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من بعد الصمد حبيبي يا
أهلا